Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ingin panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berkat dan nikmat kepada kita semua dan sehingga saya bisa menyampaikan terkait hal Covid di sini. Salam hormat kepada Ibu Fakirah Akib SPD MPD selaku dosen pembimbing tutorial online mata pelajaran Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Salsa Yuliana Suhendar dari Prodi Manajemen UPBJJ Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan terkait COVID-19. Berikut penjelasannya. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini bisa menyerang siapa saja termasuk bayi, anak-anak, orang dewasa, ibu hamil, dan lansia. Virus ini ditemukan pertama kali di kota Wuhan, di Cina pada akhir Desember tahun 2019. Lalu penyakit ini menyebar di seluruh wilayah Cina dan menyebar ke seluruh wilayah negara di dunia, termasuk Indonesia. Hal ini membuat beberapa negara membuat kebijakan lockdown untuk mencegah penyebarannya. Di Indonesia sendiri, kasus virus corona pertama kali ditemukan pada tahun 2020 di kota Depok. Terkait gejala, orang yang terinfeksi virus corona akan mengalami gejala yang paling umum, seperti kelelahan, demam, batuk, dan pilek, bahkan sampai sakit tenggorokan. Namun untuk lansia atau orang yang sudah berumur lanjut dan orang yang memiliki riwayat penyakit lain seperti sakit jantung, hipertensi, mereka akan berpotensi lebih besar mengalami gejala dan efek samping yang lebih berat, misalnya seperti demam tinggi dan kesulitan bernapas, sehingga hal itu dibutuhkan tenaga medis untuk menanganinya ke jenjang yang lebih serius. Namun ada beberapa kasus di mana orang yang terkena virus corona tidak mengalami sakit apa-apa, sehingga menyulitkan tenaga medis membedakan di mana orang yang sakit dan orang yang tidak. Jalan satu-satunya yaitu dengan cara swab antigen. WHO menyatakan bahwa penyakit ini disebut sebagai penyakit pandemi, di mana penyakit ini dengan sangat cepat menyebar dan meluas ke seluruh dunia. WHO juga menjelaskan bahwa penyakit ini bisa menular melalui orang yang sudah terinfeksi dan sudah dinyatakan positif. Ketika orang yang sudah terinfeksi bersin dan batuk, maka partikel-partikel virus tersebut keluar melalui hidung dan mulut, yang kemungkinan akan mengenai permukaan, kemudian disentuh oleh orang yang sehat dan dihirup, sehingga orang tersebut bisa berkemungkinan akan terinfeksi virus corona. Maka dari itu, kita harus menjaga jarak dengan orang lain. Untuk meminimalisir terjadinya penularan virus corona, maka kita harus melakukan pencegahan dengan mengikuti protokol kesehatan, yaitu dengan cara yang pertama, rajin mencuci tangan dan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Yang kedua, memakai masker ketika beraktivitas keluar rumah. Yang ketiga, menghindari tempat ramai. Yang keempat, menghindari bersentuhan fisik dan menjaga jarak dengan orang lain. Yang kelima, makan makanan yang bergizi, dan yang terakhir selalu membawa hand sanitizer kemana-mana. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.